Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti Rizky Kardiakan. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Perbankan Syariah di kelas 5G. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dari Bapak Dosen Studi Kelayakan Bisnis oleh Bapak Rahmat Hasibuan. Di video ini saya akan menjelaskan jenis usaha saya, dan saya akan menjelaskan berbagai aspek-aspek dari jenis usaha saya. Saya memilih jenis usaha di bidang kecantikan, yaitu saya menamainya dengan nama Yepo Beauty Bar. Nah, untuk latar belakangnya, salon adalah sebuah usaha perseorangan yang bergerak di bidang jasa kecantikan, baik itu berupa kecantikan wajah, kecantikan rambut, kecantikan badan, dan lainnya. Usaha ini dikhususkan bagi wanita maupun pria, baik anak-anak hingga orang dewasa. Jenis usaha ini ditawarkan sangat variatif, mengingat kebutuhan akan kecantikan merupakan idaman bagi setiap wanita. Saya memilih bisnis ini karena bukan tidak mungkin setiap bulan banyak pelanggan yang membutuhkan perawatan, baik itu perawatan rambut maupun perawatan tubuh dan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek-aspek studi kelayakan bisnis di usaha saya. Yang pertama, aspek hukum. Aspek hukum, agar usaha berjalan dengan lancar dan sesuai hukum yang berlaku sehingga terjamin di masa depan, sekaligus meyakinkan konsumen kalau usaha kita sah dan terjamin. Untuk itu diperlukan izin usaha. Yang pertama, surat izin usaha perdagangan. Yang kedua, surat tanda daftar perusahaan. Yang ketiga, surat keterangan domisili perusahaan. Dan yang terakhir, nomor pokok wajib pajak. Selanjutnya, aspek manajemen. Aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis menyangkut fungsi-fungsi manajemen secara umum yang meliputi fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dalam aspek ini membahas mengenai beberapa poin-poin penting. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan saya untuk usaha ini agar mencapai tujuan, yaitu saya ingin beauty bar saya tidak hanya dipangsa masyarakat menengah saja. Saya juga merencanakan mengambil agar semua kalangan dapat menggunakan beauty bar saya sebagai tempat andalan kecantikan mereka, dengan dokter kulit dan karyawan yang berpengalaman, tempat yang strategis, dan memiliki strategi marketing yang unggul dibanding pesaing beauty bar lain. Untuk mewujudkan pencapaian rencanaan tersebut, kami menawarkan konsep-konsep yang dapat menarik minat konsumen dengan pelayanan dan metode baru. Pengorganisasian. Di sini saya melakukan proses pengelompokan kegiatan-kegiatan dari berbagai unit yang ada di dalam Yepo Beauty Bar, sehingga dalam menentukan bidang-bidang kerja masing-masing karyawan dapat diatur secara jelas. Sehingga dalam menentukan bidang-bidang kerja masing-masing karyawan dapat diatur secara jelas tugas, wewenang, maupun tanggung jawabnya, seperti pengelompokan manajer, bidang operasional, maupun kasir, agar pekerjaan tertata rapi dan terlaksana dengan maksimal. Selanjutnya, pengarahan, yaitu merupakan proses pengarahan dari manajer langsung tentang pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan, sehingga mengurangi kesalahan-kesalahan dalam proses pelaksanaan kerja. Selanjutnya, pengawasan, yaitu merupakan proses pengawasan langsung di lokasi kerja mengenai berbagai unit di manajemen kerja usaha Yepo Beauty Bar, sehingga manajer dapat melakukan penilaian kerja karyawan serta mengevaluasi apa saja yang dianggap kurang. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi dapat dilihat di sini. Selanjutnya, yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Pasar sasaran dari Yepo Beauty Bar ini mencakup dari berbagai kalangan, baik dari segi umur, pendidikan, profesi, dan sebagainya. Segala jenis golongan masyarakat dapat menggunakan jasa beauty bar yang kami tawarkan. Kebutuhan masyarakat Kota Sidikalang akan adanya jasa beauty bar mulai meningkat karena masih minimnya adanya tempat kecantikan di kota ini. Beauty bar kami ditawarkan memiliki kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau, merupakan usaha menggiurkan. Untuk target pasar, Yepo Beauty Bar ini menargetkan semua kalangan baik umur, profesi, dan pendidikan. Untuk harga ditetapkan sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai paket yang diminta oleh konsumen di beauty bar kami. Di beauty bar kami menyediakan 4 paket, yaitu yang pertama yaitu paket cagi, yaitu lulur, cream bath, hot oil, treatment dengan harga 220.000. Yang kedua ada Yebo, yaitu facial,
full body massage cream bath natural dengan harga 250.000. Yang ketiga ada sarang lulur facial mani-pedi dengan harga 230.000. Yang terakhir ada dalcom, yaitu facial lulur treatment cream bath mani-pedi dengan harga 350.000. Lokasinya, Yepo Beauty Bar berada di lokasi yang dekat dengan pasar, sekolah, kantor-kantor, kos-kosan, dan perumahan masyarakat, dan mempertimbangkan sarana dan prasarana terkait dengan dekatnya dengan jalan raya. Untuk strategi pemasarannya, yang pertama, pencetakan brosur-brosur yang disebarkan di tengah-tengah masyarakat, pembuatan spanduk, pamflet, selebaran, dan outlet resmi Yepo Beauty Bar. Yang kedua, memberikan diskon bagi pelanggan tetap. Yang ketiga, melakukan pemasaran di sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya. Yang keempat, memberikan fasilitas dan servis yang menarik. Yang kelima, memberikan layanan terbaik dengan menjawab dan memenuhi keinginan konsumen dengan melengkapi informasi kondisi asli dari perlengkapan yang kami miliki. Keempat, aspek teknis dan operasi. Penentuan lokasi usaha didasari dekat dengan pasar konsumen. Tersedianya tenaga kerja, tersedianya sarana dan prasarana seperti dekat jalan-jalan raya. Kemudahan untuk mendapatkan ekspansi, dengan kata lain, mudah dan membuka cabang baru. Kondisi adat istiadat setempat dan bagaimana hukum yang berlaku di lokasi tersebut. Dari segi teknis, pengoperasian Yepo Beauty Bar ini mencakup kelengkapan di layanan jasanya. Yang pertama, kursi salon, wash bag. Yang ketiga, perlengkapan make up yang lengkap, alat hairdo yang lengkap, alat mani-pedi yang lengkap. Nah, yang selanjutnya, aspek sosial dan ekonomi. Dengan adanya Yepo Beauty Bar ini dapat memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar dengan lowongan pekerjaan. Selanjutnya, meningkatkan rata-rata pendapatan masyarakat, membangun jiwa untuk berwirausaha bagi masyarakat sekitar, dan membayar pajak negara akan memberikan pendapatan bagi negara. Dan tentunya, usaha saya ini memiliki dampak yang negatif dengan adanya pesaing salon kecantikan yang lain yang sudah buka sebelumnya, sehingga pendapatan berkurang dan juga limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah. Selanjutnya, aspek keuangan. Aspek keuangan saya taruh di sini dapat dilihat. Di situ ada investasi, pra-investasi. Biaya yang timbul dari pra-investasi terdiri dari jenis biaya, yaitu yang pertama, biaya survei lokasi sebanyak 500.000, biaya pengurusan izin usaha 2.500.000, yaitu dengan total 3 juta. Selanjutnya ada investasi aktiva tetap. Aktiva tetap berwujud. Yang pertama ada sewa toko sebanyak 10 juta, kursi salon 2 unit 1 juta, hair dryer 2 unit 300.000, dipan tempat facial 2 unit 3 juta, meja dan pencuran cuci rambut 2 unit 4 juta, cermin besar 2 unit 500.000, dan lemari etalase kaca 2 juta. Peralatan salon 8 juta dengan total 31 juta. Selanjutnya aktiva tetap tidak berwujud, yaitu merek, ada 1 juta dengan total investasi 32 juta. Selanjutnya ada biaya operasional. Saya buat di sini. Biaya operasional yang pertama ada biaya listrik, air dan telepon yang per bulannya 500.000 dengan per tahun 6 juta. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Yang pertama ada manajer 1 orang dalam per bulan 2.500.000, per tahun 30 juta. Yang kedua ada karyawan head stylist, itu 1 orang yang per bulan 1.500.000, yang per tahun 18 juta. Yang ketiga ada karyawan beauty, per bulan itu 2 juta, ada 2 orang, jadi setiap bulan itu ada 4 juta, per tahun ada 40 juta, 48 juta. Selanjutnya kasir 1 orang 1.500.000 untuk per bulannya, per tahunnya 6 juta. Selanjutnya itu ada biaya pemasaran dan biaya bahan bakar. Per bulan 500.000, per tahun 6 juta, dan total per bulan yaitu dengan total untuk per bulan 10.500.000 dan total per tahun 126 juta. Sekian video dari saya. Terima kasih.